Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Immanuel Jujur Fernando Buto, NPM 1915310084. Program studi saya manajemen. Saya mahasiswa yang berkuliah di Universitas Pembangunan Prancabudi Medan. Dan adapun yang melatar belakangi ataupun mendasari buatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Ibu Dian Yulis Wulandari, SPD MSI, mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis 1. Dan adapun tugas yang diberikan adalah mengenai desil data kelompok dan juga mengenai persentil data kelompok. Dari kedua materi ini kita dapat melihat ataupun bisa kita katakan kalau ini adalah bahan yang sudah lumrah di dunia ataupun di ilmuwan statistik. Tapi walaupun sudah menjadi hal yang lumrah, tidak semua pelajar ataupun mahasiswa dapat memahaminya ataupun secara detail dapat memahami ataupun mengerti mengenai desil dan juga persentil ini. Maka daripada itu, di sini saya akan menjelaskan di awal secara sederhana mengenai desil dan juga persentil. Desil adalah bilangan yang difungsikan sebagai ukuran pemusatan data menjadi 10 bagian yang sama. Artinya adalah secara matematis, desil biasa dilambangkan sebagai huruf D. Desil juga terbagi menjadi 9 macam, yaitu D1, D2, D3, D4, D5, dan seterusnya. Sedangkan persentil adalah data yang dibagi menjadi 100 sama banyak, sehingga terdapat 99 buah nilai persentil. Yang persentil dilambangkan yaitu biasanya huruf P. Jadi untuk lengkapnya langsung saja kita lihat penjelasan dari desil dan persentil. Ya, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang tadi di awal saya katakan, yaitu mengenai desil data kelompok dan juga persentil data kelompok. Jadi langsung saja. Yang pertama kita di sini akan membahas yaitu mengenai desil data kelompok. Desil adalah bilangan yang difungsikan sebagai ukuran pemusatan data menjadi 10 bagian yang sama. Artinya adalah secara matematis desil biasa dikembangkan sebagai huruf D ataupun dilambangkan sebagai huruf D. Desil juga terbagi menjadi 9 macam, yaitu D1, D2, D3, D4, D5, D6, sampai seterusnya. Karena hasil desil membagi data menjadi 10 bagian, maka biasanya dasar perhitungan desil memakai angka persepuluhan. Contohnya, D1 sama dengan 1/10M, D2 2/10M, D3 3/10M, dan seterusnya. Untuk mendapatkan nilai desil, kita dapat memakai rumus seperti berikut. Desil ini dapat ditentukan dengan 3 cara sebagai berikut. Cara pertama yaitu susunan data menurut suatu nilainya. Yang kedua, tentukan suatu letak pada desil. Yang ketiga, tentukan suatu nilai pada desil. Lalu selanjutnya kita masuk kepada rumus dan juga contoh. Kita pertama masuk ke rumus. Rumusnya yaitu D1 sama dengan TB tambah P I kali N per 10 kurang F per F. Keterangan, I bilangan bulat kurang dari 10, ya seperti 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya sampai dengan 9. TB sama dengan tepi bawah kelas desil, N sama dengan jumlah seluruh banyak data, FK jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, FI frekuensi kelas kuartil, P panjang kelas interval. Contohnya yaitu sesuai dengan tabel, yaitu tabelnya ada I dan F. I 21 sampai 25, F3 26 sampai 30, F5 sampai dengan 46 sampai 50, F3. Maka tentukan hasil dari nilai desil D8. Penyelesaiannya, mencari sebuah interval kelas. Jadi kita di sini mencari interval kelasnya dulu, yaitu I per 10 kali F, 8 per 10 kali 40 sama dengan 32. Lalu kita masukkan ke rumus utamanya. DS1 sama dengan B tambah P di dalam kurung I per 10N tutup kurung FK per F 4 sama dengan 40,5 tambah 5 di dalam kurung 32 kurang 27 per 10 sama dengan 40,5 tambah 2,5 sama dengan 43. Berdasarkan dari hasil perhitungan di atas, maka posisi D8 menunjuk ke nilai 43. Kedudukan nilai desil dalam grafik. Bila mana kedudukan desil dibuat dalam sebuah grafik, maka nilai variabelnya terlihat pada basis atau sum X. Karena desil adalah sebuah nilai, jarak antara titik-titik desil yang satu ke desil pada berikutnya tidaklah sama. Maka jarak antara desil yang sama hanya dapat dijumpai pada grafik yang benar-benar berbentuk segi empat. Kita di sini bisa melihat grafik
sesuai dengan keteraan dari tabel contoh sebelumnya. Yaitu di sini ada grafik 19, yaitu grafik yang menunjukkan tempat kedudukan tiap-tiap desil dalam distribusi normal. Grafik 20, grafik segi 4 atau rektangular yang menunjukkan tempat kedudukan tiap-tiap desil. Persentil data kelompok. Kita saat ini akan membahas mengenai persentil data kelompok. Persentil adalah data dibagi menjadi 100 sama banyak, sehingga terdapat 99 buah nilai persentil. Adapun rumus dari data kelompok adalah sebagai berikut. Rumus dan contoh. Rumus persentil data kelompok atau bergolong digunakan untuk menentukan sebuah nilai persentil dari suatu data kelompok. Rumus persentil data kelompok ialah sebagai berikut, yaitu PI sama dengan PI sama dengan TB tambah I per 100 N kurang FK per FI. P. Keterangan, bilangan bulat yang kurang I, bilangan bulat yang kurang dari 100 seperti 1, 2, 3 sampai seterusnya sampai 99. TB tepi bawah kelas persentil, N jumlah seluruh frekuensi, FK jumlah frekuensi sebelum kelas persentil, FI frekuensi kelas persentil, P panjang kelas interval. Diketahui sebuah kelompok data seperti tabel di bawah ini, tentukanlah letak persentil kelompok ke-25. Jadi kita sudah masuk ke contoh. Contohnya berbentuk tabel yaitu X 41 sampai 45 F-nya 3, 46 sampai 50 F-nya 6 sampai seterusnya yaitu 61 sampai 65 F-nya 7. Jawabannya yaitu X 41 sampai 45 F-nya 3, frekuensi kumulatifnya 3. Lalu X 46 sampai 50 F-nya 6, frekuensi kumulatifnya 9 sampai seterusnya itu sampai ke 61 sampai 65 F-nya 7, frekuensi kumulatifnya 40. Jadi letak persentil ke-25 sama dengan 25 per 100 dikali 40 sama dengan 10, yaitu data pada tabel ke-10 dan kelas pada persentil ke-25 sama dengan 51 sampai 55, sehingga diperoleh P25 sama dengan 50,5 tambah 25 kali 40 per 100 kurang 9 per 16. 5 sama dengan 50,5 tambah 10 kurang 9 per 16, 5 sama dengan 50,5 tambah 0,31 sama dengan 50,81. Maka nilai persentil dari ke-25 yaitu 50,81. Sekian penjelasan tambahan dari saya, terima kasih. Sekian penjelasan ataupun pembahasan dari saya. Saya berharap penjelasan ataupun pembahasan mengenai desil data kelompok dan juga persentil data kelompok ini bukan hanya untuk mendapatkan nilai, tapi juga dapat bermanfaat buat orang yang menonton dan juga pastinya buat saya. Sekian dari saya.